pada masalah, bukan pada orangnya, gitu ya. Seringkali kita pada waktu marah tidak bisa membedakan antara orang dengan masalahnya. Ya, kita harus bisa untuk berpikir apakah saya marah karena kepada masalahnya atau kepada orangnya. Jadi berpikir, berhenti untuk berpikir. Yang kedua, kemarahan. Nah, saudara, pelajaran tentang dosa bagi kita bukanlah hal yang baru, saudara ya, bukan sesuatu yang kita sama sekali tidak tahu. Kita bahkan sudah mengalaminya dan melakukan, tetapi memiliki pemahaman yang benar tentang dosa adalah hal yang penting, bukan hanya untuk mengingatkan kita, itu perlu begitu ya kita diingatkan, tetapi juga karena memahami tentang dosa akan menolong kita untuk tahu bagaimana menghadapi dosa dan mengatasinya. Ya, sama seperti kalau kita sakit, tapi kita tidak tahu penyakit apa yang kita alami, maka kita juga tidak tahu bagaimana mengobatinya. Tapi kalau kita tahu jenis penyakitnya, maka kita juga tahu obatnya. Nah, saudara, pelajaran tentang dosa adalah sebuah konsep yang dapat menolong kita untuk mengenali masalah yang ada pada diri kita. Ya, kerusakan, penyimpangan, kelemahan yang ada pada kita gitu ya, dan kita tahu bagaimana mengatasinya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara, kemarahan adalah sebuah bentuk emosi yang kita semua alami. Dan kemarahan tidak selalu merupakan sesuatu yang buruk, tidak selalu merupakan sesuatu yang berdosa, ya. Tapi saudara, kemarahan bisa menjadi sesuatu yang sebenarnya baik dan membangun. Kemarahan itu seperti bahan bakar begitu ya dalam diri kita yang bisa menjadi tenaga yang menggerakkan kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Tapi kemarahan juga bisa menghancurkan kehidupan kita, sama seperti bahan bakar yang kita bisa pakai untuk meledakkan bangunan, ya, atau untuk membakar bangunan. Dan kita semua, saya percaya, pernah mengalami atau melihat dampak dari kemarahan yang begitu menghancurkan, begitu ya, begitu merusak. Banyak riset, gitu ya, banyak penyelidikan itu menunjukkan bahwa ledakan kemarahan adalah emosi yang sangat berbahaya untuk organ-organ tubuh. Ya, kemarahan itu merusak jantung, otak kita, peredaran darah dan sebagainya. Dan riset itu membuktikan bahwa kemarahan adalah emosi yang lebih merusak daripada emosi-emosi yang lainnya yang ada pada kita. Itu sebabnya, saudara, saya sering berkata bahwa Alkitab, ya, kepada jemaat itu saya sering berkata bahwa Alkitab itu adalah sebuah buku kesehatan sebenarnya. Kenapa, saudara? Karena Alkitab menasihati kita, banyak nasihat tentang bagaimana kita itu mengendalikan semua bentuk kemarahan, ya, semua bentuk kemarahan. Nah, saudara, bukan hanya kemarahan itu merusak tubuh, begitu ya, merusak jantung, menyerang jantung kita, tetapi juga merusak kehidupan bersama, merusak keluarga, merusak gereja, merusak masyarakat. Itu sebabnya, saudara, Amsal pasal 15 ayat 18 itu berkata, si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Belum lama ini, saudara, saya membaca berita begitu ya tentang dua orang saudara kandung yang bertengkar karena masalah uang warisan. Nah, sampai satu hari kakaknya itu dia tidak tahan begitu ya karena tidak dibagi semua warisannya. Dia setir mobil ratusan kilometer ya di Amerika itu tuh, ini berita kejadiannya di Amerika, dia setir mobil dari California sampai ke satu negara bagian yang namanya Utah. Itu jaraknya ratusan bahkan ribuan kilometer sebenarnya. Sampai di sana apa yang dia lakukan? Dia tembak adiknya dan dia tembak istri adiknya. Gitu ya. Itu satu kemarahan, itu sesuatu yang luar biasa yang sampai bisa merusak hubungan keluarga. Kemarahan, saudara, juga membuat kita menjadi bodoh, saudara ya.
Sepandai apapun kita menjadi seperti bodoh pada waktu kita dikuasai oleh kemarahan. Amsal pasal 14 ayat 29 itu berkata, orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohannya. Ya, orang yang sabar besar pengertiannya. Ini contoh lain juga, saudara, di Texas itu, di negara bagian di Texas di Amerika itu pernah ada mahasiswa kedokteran yang baru lulus, gitu ya, yang satu hari itu dia naik mobil dan dia itu terbakar oleh emosi kemarahannya karena ada mobil lain yang memotong jalannya dia, begitu. Lalu terjadilah pertengkaran, begitu ya, di antara mereka itu, dan si mahasiswa ini dia ditembak oleh salah satu dari pengemudi yang lain itu, begitu ya, dia ditembak. Kemarahan itu membuat seseorang menjadi bodoh. Nah, saudara, kemarahan itu dapat menghancurkan banyak hal. Seperti tadi yang saya katakan, kemarahan itu seperti bahan bakar, gitu ya. Tetapi saudara, yang unik dari Alkitab, saudara ya, yang unik dari Alkitab, jika kita melihat nasihat Alkitab, maka saudara, Alkitab itu cara yang benar atau yang sikap yang benar memberikan kepada kita, saudara, Alkitab itu cara yang benar atau sikap yang benar untuk mengatasi kemarahan itu bukanlah dengan menghindari atau membuang kemarahan sama sekali, memutuskan hubungan kemarahan sama sekali. Bukan cuma itu, tidak mungkin, saudara ya. Alkitab tidak menasihati kita untuk tidak memiliki kaitan hubungan dengan kemarahan, atau sebaliknya, Alkitab tidak menasihati kita untuk melampiaskan kemarahan. Tetapi saudara, yang unik dari Alkitab adalah Alkitab itu menasihati kita untuk mengendalikan kemarahan atau melambatkan kemarahan. Alkitab itu mengajak kita, saudara, untuk melihat kemarahan sebagai sesuatu yang baik, tidak selalu salah, tetapi berbahaya. Dan karena itu harus dikendalikan. Kita semua dalam pengalaman hidup itu merasakan dampak merusak dari kemarahan, saudara ya. Tetapi Alkitab itu kalau kita baca, cara untuk mengatasinya adalah bukan dengan kita itu tidak memiliki kaitan sama sekali dengan kemarahan, tetapi bagaimana kita mengendalikan. Kemarahan itu sesuatu yang baik, tidak selalu salah, tidak selalu berdosa, tetapi berbahaya, dan karena itu harus dikendalikan. Sekali lagi, saudara, ilustrasi terbaik untuk melihat kemarahan itu adalah seperti bahan bakar, saudara ya, atau bahan peledak, atau listrik, gitu ya. Sesuatu yang sebenarnya baik dan berguna, tetapi berbahaya. Tapi kalau kita bisa kendalikan, maka itu akan menjadi sesuatu yang sebenarnya berguna, sesuatu yang menolong. Saya berikan dasar ayat-ayat Alkitabnya, saudara ya, ada cukup banyak. Saya sebutkan 5 bagian di dalam Alkitab. Dasar-dasar Alkitab yang mengatakan bahwa kemarahan adalah sesuatu yang baik, yang berguna, tetapi berbahaya dan harus dikendalikan. Nah, saudara, yang unik kalau saudara membaca di dalam Keluaran pasal yang ke-34, di dalam Keluaran 34 itu ada sebuah kisah yang menarik, saudara ya, kisah yang menarik, yaitu Musa, saudara, sekali lagi ini di Keluaran 34, sebenarnya mulai dari Keluaran 33, begitu ya, Keluaran 33 dan Keluaran 34. Itu ada satu kisah yang menarik. Di situ, saudara, Musa itu meminta Tuhan untuk menunjukkan kemuliaannya. Lalu, saudara, kemudian di Keluaran pasal 34, ayat yang ke-6, Tuhan itu menjawab Musa. Musa minta Tuhan menunjukkan kemuliaannya. Lalu Tuhan itu berkata demikian, saudara, di ayat yang ke-6. Kemuliaan Tuhan itu adalah bahwa Dia itu penyayang, pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya, dan setianya. Nah, saudara, kalau saudara perhatikan kata panjang sabar, kalau saudara membaca di dalam bahasa aslinya atau terjemahan bahasa Inggris, maka saudara, kata tersebut di terjemahannya adalah slow to anger, lambat untuk marah. Tuhan itu kemuliaannya salah satunya adalah lambat untuk marah. Marahnya sendiri itu sesuatu yang baik, tetapi kemuliaan Tuhan adalah Dia bisa mengendalikan kemarahan tersebut. Itu sesuatu hal yang menarik, saudara, di dalam Keluaran pasal yang ke-34. Kemudian, saudara, hal tersebut, kata-kata tersebut itu
diulangi oleh Daud, ya, Daud di dalam Mazmur 103 ayat yang ke-8. Mazmur 103 ayat yang ke-8. Yang berkata, hampir sama persis seperti di dalam Keluaran 34 ayat yang ke-6. Yaitu Daud berkata bahwa Tuhan adalah penyayang, pengasih, panjang sabar, dan sekali lagi panjang sabar di situ adalah slow to anger, dan berlimpah kasih setia. Ya. Kemudian saudara, kata tersebut itu diulangi lagi di dalam Mazmur 145. Lalu saudara, kalau saudara membaca di dalam Amsal itu banyak sekali saudara nasihat tentang kemarahan, tetapi salah satunya saudara yang menarik adalah di dalam Amsal 14 ayat 29, yang berkata bahwa orang yang sabar, orang yang lambat untuk marah, besar pengertiannya. Tetapi siapa cepat marah, membesarkan kebodohan. Jadi saudara perhatikan, yang dibandingkan adalah bukan antara orang yang tidak marah dengan orang yang marah, tetapi orang yang cepat marah dengan orang yang lambat untuk marah. Jadi saudara, di dalam Amsal, sabar itu adalah orang yang lambat untuk marah. Itu definisi sabar di dalam kitab Amsal, saudara ya. Itu contoh lain di dalam Alkitab yang menunjukkan bahwa kemarahan itu bukan selalu hal yang salah. Yang lebih penting adalah bagaimana kita bisa mengendalikan kemarahan tersebut. Yakobus pasal 1 ayat 19, saudara ya. Yakobus pasal 1 ayat 19. Ini contoh ayat lain, di mana Alkitab itu sekali lagi tidak mengajari kita untuk menjadi orang yang baik itu bukannya tidak marah sama sekali, tetapi lambat untuk marah. Yakobus 1 ayat 19. Demikian bunyinya saudara ya. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Ya, lambat untuk marah. Jadi sekali lagi nasihatnya adalah bukan tidak ada kemarahan, tetapi mengendalikan kemarahan. Satu lagi saudara, Efesus pasal yang keempat ayat 26, ayat yang terkenal di dalam topik pembicaraan tentang kemarahan saudara ya. Efesus pasal 4 ayat 26 itu berkata demikian, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, dan janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Jadi saudara, Paulus itu tidak mengatakan janganlah marah begitu ya, tetapi dikatakan apabila kamu menjadi marah, janganlah berbuat dosa. Jadi sekali lagi saudara, yang Alkitab itu ulang dan ulang adalah bukan kita itu tidak boleh ada kemarahan sama sekali, atau juga bukan ekstrim sebaliknya kita melampiaskan kemarahan, tetapi mengendalikan, ya, mengendalikan emosi. Salah satu bentuk emosi yang Tuhan berikan di dalam diri kita ini, yang baik, yang berguna, yang mendorong kita untuk melakukan banyak hal di dalam kehidupan kita, tetapi Alkitab mengingatkan ini sesuatu yang berbahaya, yang harus dikendalikan. Jadi saudara, pertanyaannya bagi kita adalah bagaimana kita mengendalikan kemarahan. Ya, bagaimana kita mengendalikan kemarahan. Nah, saudara, tadi saya menyebutkan bahwa di dalam kitab Amsal itu banyak sekali saudara nasihat tentang kemarahan. Dan kalau kita lihat, kita perhatikan ayat-ayat di dalam kitab Amsal itu, ada 3 level sebenarnya ya. Kita bisa membedakan ayat-ayat tentang kemarahan itu di dalam 3 level untuk bagaimana kita mengendalikan kemarahan. Jadi saudara, yang pertama, saudara, kalau kita membaca, ini cara yang pertama atau level yang hal yang pertama yang kita harus lakukan pada waktu kita mengalami kemarahan, ya, kemarahan itu muncul di dalam diri kita, yaitu seperti misalnya ayat yang sekali lagi yang tadi saya sudah bacakan, Amsal 14 ayat 29, itu berkata, orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa yang cepat marah membesarkan kebodohan. Ini cara yang pertama, ya, bagaimana kita mengatasi kemarahan, yaitu berhentilah dan berusahalah untuk membesarkan pengertian kita. Artinya adalah berpikir, ya, berpikir. Itu langkah pertama. Kenapa saudara? Karena kemarahan kalau kita dikuasai oleh emosi, yang hilang yang pertama adalah berpikirnya kita. Kita tidak berpikir, gitu. Kita dikuasai oleh emosi. Jadi hal yang pertama yang Amsal nasihatkan adalah besarkanlah pengertian kita, berpikir. Ya, kita berpikir, berhenti. Kadang mungkin kita itu marah karena
ego kita, begitu ya, yang terluka. Kita bukan marah karena alasan yang benar, begitu ya, tetapi lebih karena mungkin harga diri kita itu yang terluka. Mungkin itu alasannya yang egois. Pada waktu kita marah, kita juga harus bisa berpikir bahwa fokus kita adalah pada masalah, bukan pada orangnya, begitu ya. Seringkali kita pada waktu marah tidak bisa membedakan antara orang dengan masalahnya. Ya, kita harus bisa untuk berpikir apakah saya marah karena kepada masalahnya atau kepada orangnya. Jadi berhenti untuk berpikir. Yang kedua, saudara ya, Amsal 16 ayat 32. Amsal 16 ayat 32. Ini level yang kedua. Kalau kita bisa berhenti berpikir, maka yang kedua itu kita bisa melakukan, yaitu seperti yang ditulis di dalam Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Jadi nasihat di dalam Amsal itu bukan cuma berhenti berpikir, memiliki pengertian, tetapi kita harus bisa menguasai diri, di dalam arti kita harus bisa menahan, seperti membendung, begitu ya, membendung kemarahan tersebut, begitu, mencegah kemarahan itu, menguasai diri. Lalu yang ketiga, saudara ya, nah ini mungkin hal yang paling sulit untuk kita lakukan, yaitu kategori ayat-ayat di dalam Amsal yang mengatakan seperti Amsal 25 ayat 21 sampai 22 yang berkata demikian, saudara. Jikalau seterumu lapar, berilah dia makan roti. Ya, jikalau seterumu, jikalau musuhmu itu lapar, berilah dia roti. Dan jikalau ia dahaga, berilah dia minum air. Gitu ya. Ini adalah satu level untuk mengendalikan kemarahan yang mungkin paling sulit, yaitu bagaimana kita bisa mengubah, mentransformasi keadaan, mentransformasi hubungan kita dengan orang yang terhadap orang tersebut kita itu marah, begitu. Itu bagaimana kita mengendalikan kemarahan. Ada 3 level ini. Nah, saudara, kalau kita pikir-pikir, itulah juga yang sebenarnya Tuhan Yesus itu lakukan kepada kita. Ya, dia marah terhadap dosa-dosa kita. Dia menyerap kemarahannya Allah itu, dan dia mentransformasi, dia mengubah kita yang berdosa ini menjadi orang yang orang-orang yang ditebus oleh Tuhan, begitu. Ya, saudara, sampai di situ